ketika teman-teman punya ide, eksekusi terlebih dahulu. Jangan mikir, "Oh, belum besar, oh, masih sedikit." Hal yang besar pasti selalu bermula dari hal yang kecil. Jadi, mampunya seberapa, teman-teman kerjakan. Kita mencoba pasti ada potensi gagal, tapi kalau kita nggak mencoba, sudah pasti gagal. Seiring bertambah waktu, yang namanya Gusti Allah itu mboten sare gitu ya. Nanti insya Allah ada aja jalannya untuk mengembangkan usaha yang teman-teman miliki. Perkenalkan, nama saya Wahid Mu'tasim Billah. Orang-orang biasa menyebut saya Wahid. Saya berasal dari Desa Karangsembung, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Saya selaku owner dari Jawara 87 Farm. Kenapa saya memilih nama Jawara 87 Farm itu? Karena setiap dari kita itu adalah pemenang. Jawara itu adalah artinya pemenang. Jadi kita jangan takut gitu memulai usaha apapun, memulai langkah apapun, karena kita itu sejatinya sudah menjadi seorang pemenang. Terus kenapa 87 gitu? 87 itu 8 itu angka kesukaan saya ya secara umum sebenarnya Mas. Tapi ketika kita rinci lagi gitu, kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata angka 8 itu kan angka yang tidak pernah putus. Nah, 7 itu artinya kan pitu atau pitulungan. Nah, saya memaknainya adalah dengan hadirnya farm ini semoga bisa memberikan manfaat ataupun pertolongan kepada banyak orang yang tidak pernah putus seperti itu. Jadi saya namai Jawara 87 Farm. Kalau untuk peternakan ayam ini berjalan dalam 1 tahun ini Mas, 1 tahun terakhir ini. Sebelumnya kami mengawali ataupun saya mengawali itu ketika saya resign dari perusahaan sebelumnya. Saya dulu bekerja di salah satu peternakan kambing merah yang ada di Yogyakarta, di Sleman. Terus saya memutuskan untuk resign, saya memulai usaha kecil-kecilan lah, yang dimana saya memutuskan untuk usaha ayam petelur ini. Ya 1 tahun terakhir ini. Untuk di awal, karena ya saya juga karyawan swasta ya Mas, tahu sendirilah mungkin pendapatannya berapa, tidak seberapa. Ya kami memanfaatkan tabungan yang ada, kita memulai, waktu itu beli pertama itu ingat banget 27 ekor. 27 ekor itu ya mungkin bisa dikatakan pulet, waktu itu ya pulet. Ternyata ketika sampai besar terjadi ini ya, jantannya itu hanya 10 ekor dan betinanya itu 17 ekor. Itu untuk di awal saya mulai merintis usaha ini. Kalau untuk saat ini, ya sebelumnya kemarin tuh sempat banyak Mas, tapi karena banyak jantan-jantannya, akhirnya kita eliminasi ya, kita keluarkan. Untuk saat ini ada 10 koloni atau 10 paket, di mana satu paketnya itu terdiri dari 1 jantan, 5 betina. Baru 10 paket sih, insya Allah nanti doakan lah biar bisa nambah lagi. Kenapa kok yang dipilih ayam Elba gitu? Karena ayam Elba itu info yang saya dapatkan atau ketika saya membaca-baca sebuah artikel, itu merupakan ayam kampung yang produktivitas telurnya itu paling tinggi. 1 tahun mungkin bisa sampai ada yang bilang 280 sampai 300 butir seperti itu. Terus yang berikutnya juga ayam Elba ini perawatannya lebih mudah dan juga tahan terhadap kondisi gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih ayam Elba. Ya kalau untuk modal di awal, saya buat kandang pertama itu kan 2 koloni ini. Terus beli puletnya itu 27 ekor. Kurang lebih waktu itu uang yang saya keluarkan sekitar berapa ya? Ya mungkin 5 jutaan lah, 5 juta untuk membuat kandang dan juga untuk beli puletnya. Itu di awal. Jadi ya memanfaatkan yang dimiliki lah, tabungan yang dimiliki terlebih dahulu. Kendala paling awal banget yang saya rasakan adalah ketika saya beli pulet Mas. Jadi waktu itu kan saya lihat-lihat di postingan di Facebook, ada yang jual pulet nih 27 ekor gitu ya, sempat saya konsultasi juga ke teman-teman yang sudah mulai usaha ini gitu kan, kira-kira ini diambil bagus nggak gitu. Ya biasa ya, ketika kita lihat barang dari foto video itu kan biasanya berbeda dengan yang di aslinya gitu. Saya coba, kata teman-teman sih udah ini diambil aja, ini kayaknya bagus gitu. Saya datang ya, secara fisik sih visualnya bagus ya gitu. Saya ambil lah waktu itu 27 ekor itu, tapi ternyata
ketika sampai di rumah kok agak berbeda gitu kan. Nah, ternyata waktu bilang yang punya ini ya, yang punya ini ketika menunjukkan bilangnya udah 3 bulan setengah kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau secara teori itu kan elbow itu mulai bertelur di 4 bulan setengah ya, mulai bertelur. Jadi kan harusnya nunggu 1 bulanan lah udah mulai bertelur. Kok sampai 2 bulan kok belum bertelur. Nah, jadi kan ini menjadi permasalahan. Ternyata harus pada pemilihan bibit itu juga harus yang benar-benar baik, terus juga harus tahu nih asal usul farmnya itu sudah kredibel atau enggak gitu. Mungkin itu sih permasalahan di awal yang benar-benar saya alami. Kalau mau milih pulet ya, yang baik yang pertama kita harus telusuri dulu tuh farmnya gitu kan. Farmnya itu bagaimana track recordnya, mungkin di sosmednya ataupun kita tanyalah kepada orang-orang yang sudah banyak pengalaman. Itu. Terus yang kedua ya kita tanyakan perawatannya seperti apa gitu, dalam umur 1 bulan pertama perawatannya bagaimana, terus juga selanjutnya pemberian pakannya bagaimana, pakan apa yang diberikan, seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu, lalu kita lihat barangnya, puletnya, sesuai enggak apa yang disampaikan dengan kondisi barang yang ada gitu, ayamnya sesuai atau enggak gitu. Jadi dari itu dululah kita lihat. Cuman kalau saran saya setelah mendapatkan pengalaman seperti itu, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk memulai dari DOC gitu. Kenapa gitu? Kalau ke teman-teman mulai dari DOC itu kan teman-teman tahu, teman-teman bisa memastikan perawatannya dengan perawatan yang baik, mulai dari pakannya terjamin, kualitas pakannya, terus juga bukan pakan yang asal-asalan gitu sih. Jadi setelah saya beli pulet pun saya juga akhirnya membuat pulet sendiri gitu, membuat babon-babon sendiri. Kalau hariannya yang pasti pertama untuk memberikan pakan, terus yang kedua memberikan minum ya. Minum itu juga karena kandang kami itu, karena saya masih menggunakan yang manual, masih yang menggunakan pelempong itu loh minumnya, belum yang instalasi pakai nipel ya. Jadi saya harus mengganti minum itu setiap pagi dan sore gitu. Jadi saya bersihkan, saya sikat juga ya untuk tempat minumnya. Jadi memastikan tempat minum juga bersih, tempat makannya juga demikian. Terus juga kan saya juga kandangnya kandang umbaran, jadi memastikan tidak ada bulu-bulu gitu, bulu-bulunya kita ambilin juga gitu. Kalau untuk pemberian pakan itu untuk yang udah dewasa kan sebenarnya 70 gram ya per ekornya gitu. Jadi saya berikan di pagi dan sore gitu. Pagi 35 gram, sore 35 gram. Sebenarnya kalau saya sih biasanya tambahin ini ya, kayak daun-daunan ya, mungkin daun pepaya saya kasihkan. Kalau ada daun kelor ya mungkin bisa lah untuk ya mungkin sebagai jamu ya, kalau orang Jawa, kalau orang Bahasa kita menyebutnya itu jamu gitu. Terus kalau udah produksi ditambah biasanya kecambah tokolan gitu loh. Jadi untuk meningkatkan produktivitas juga. Terus kalau untuk tambahan minum ya mungkin saya kasih Kuteja sih Mas yang rutin. Biasanya saya kasih Kuteja itu. Ya. Nah ini menarik ya pertanyaan soal pakan. Karena kunci dalam dunia ternak itu pasti di pakan. Nah kalau saya di awal saya jujur aja meracik sendiri pakannya Mas. Meracik sendiri dengan komposisi yang mungkin teman-teman juga bisa googling lah ya, dicek di Google itu banyak, ataupun di YouTube yang udah banyak senior-senior kita gitu. Saya coba untuk racik sendiri, tapi karena kesibukan harian saya harus keluar rumah juga setiap hari, terus kemarin kan juga harga pakan bahan juga naik terus, akhirnya saya putuskan untuk beli pakan pabrikan, full pakan pabrikan. Kenapa gitu? Karena pertama saya efisien ini ya tenaga gitu kan. Terus juga selisihnya ternyata ketika dihitung juga tidak begitu banyak selisihnya Mas. Yang berikutnya proteinnya itu lebih terjamin gitu. Kenapa kok bisa bilang lebih terjamin gitu? Kalau pakan pabrikan kan sudah jelas tuh ada uji labnya, berapa persen proteinnya, abunya, terus juga kandungan air, lemak dan sebagainya Pak. Itu kan juga ada semua ya di dalamnya. Nah kalau kita buat pakan sendiri kan kita juga belum bisa menguji apakah pakan itu juga kandungan proteinnya berapa gitu-gitu. Jadi saya lebih memilih pakan pabrikan. Kalau di sini semua pakan pabrikan. Kalau untuk yang biasanya ya kalau saya di umur 1 bulan pertama itu full pakai pakan 5-11 itu full. Terus dari 1 bulan sampai ke menelur ya, kalau sampai produksi pertama saya pakai pakan dari Sinindo H11KE itu untuk grower. Selanjutnya ketika sudah produksi
saya pakai high profit 524A kalau nggak salah itu. Jadi itu pakan yang kami gunakan. Sebenarnya ya kalau pakan itu dikembalikan ke teman-teman semua sih. Yang penting pertama pakan itu jangan gonta-ganti ya, karena ketika gonta-ganti pasti itu akan mempengaruhi ke pertumbuhan, ke produktivitas gitu. Jadi usahakan carilah pakan yang paling tersedia di tempat teman-teman. Nggak harus ngikut saya, enggak gitu. Kalau teman-teman di tempatnya adanya yang lain, tapi proteinnya bisa sama, ya teman-teman ambil itu aja. Yang penting bisa continue. Itu sih mungkin kalau untuk pakan. Untuk jaga kesehatan yang pertama pasti kebersihan kandang. Tadi Mas sudah keliling ya, kandang di sini bau nggak Mas kira-kira gitu? Ya itu ya amoniaknya udah nggak ada gitu ya. Pertama kebersihan kandang memang harus dijaga. Terus yang berikutnya pakan juga mempengaruhi ya. Terus yang berikutnya pemberian semprotan antisep kalau saya sih. Kalau untuk saya rutin saya kasih antisep, ini ada di antisepnya. Jadi saya semprot itu untuk ya meminimalisir bakteri-bakteri ataupun virus yang ada gitu sih. Biasanya yang menjadi masalah adalah penjualan, itu udah pasti sih, karena dimanapun kita bisa produksi nih, produksinya bagus, produktivitasnya baik, tapi penjualan biasanya menjadi PR. Kalau sekarang kan ya memang ayam itu lagi cukup hype ya, jadi orang banyak yang produksi, nah PR-nya ya penjualan itu gitu. Kalau saya ya memanfaatkan pertama dari tetangga, dari rekan-rekan, getok tular, terus juga kalau di sini di kecamatan tuh beberapa kali ada expo Mas, jadi kayak ikut expo lah gitu, ikut expo bazar gitu-gitu. Jadi kita kenalkan, setidaknya ya mungkin di situ belum laku banyak ya, jadi orang udah tahu, oh kalau mau beli ayam kampung, telur ayam kampung tuh di tempatnya Mas Wahid loh gitu, atau yang lainnya lah gitu. Ya terus juga Facebook, di pasaran di Facebook, di marketplace gitu-gitu, story WA. Ya intinya yang bisa kita jangkau ya kita kenalkan, bukan kalau orang bilang tuh apa ya wong dodolan ya kudu dipamerkan gitu, bukan berarti kita untuk sombong, enggak gitu, tapi untuk memberitahu kita tuh punya produk ini, kita tuh punya barang ini yang bisa dibeli oleh orang lain, bisa dibeli oleh teman-teman. Oke ya, kalau untuk nilai ekonomis yang saya dapatkan, karena ini kan juga saya masih memulai, masih belum banyak juga populasinya, ya sedikit-sedikit bisa ngasih adik-adik saya lah untuk uang jajan, uang saku kuliah gitu-gitu, atau ya sedikit nabung untuk bisa biayai adik saya untuk membayar UKT gitu untuk kuliah. Paling itu sih Mas untuk tabungan lah ibaratnya. Kalau ada pertanyaan, Mas sebenarnya ini bisa untuk usaha utama enggak sih gitu? Jawabannya sangat bisa ya teman-teman. Jadi kenapa kok bisa gitu? Pertama, ketika teman-teman sudah punya produktivitasnya udah baik, teman-teman bisa jual telurnya. Itu juga harganya kan per butir, bukan kilonan. Harganya cukup tinggi juga. Terus teman-teman kalau mau menaikkan nilai tambahnya, teman-teman jual DOC, itu juga udah naik 3 kali lipatnya. Terus kalau teman-teman mau naik lagi ya jual puletan. Jadi tetap bisa jadi usaha utama. Yang penting teman-teman bisa memanage nih siklusnya gitu, produktivitas manage siklus dari telurnya, jual DOC mungkin setiap pekan, jual puletnya nanti setiap bulan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa diatur. Kembali lagi ke manajemen, ke teman-teman semua gitu. Jadi jawabannya bisa atau enggak, bisa banget malah. Kalau untuk produktivitas sendiri, kalau di sini kan memang kandangnya itu cage free ya, umbaran, satu koloni itu di satu paket ya. Nah, rata-rata kalau satu hari itu ya dalam satu jantan 5 betina, biasanya ada yang 4, ada yang 5 gitu-gitu. Ya, alhamdulillah sudah produktivitasnya bisa dikatakan baik. Tapi bukan selalu seperti itu ya, teman-teman, yang namanya ayam berproduksi, bertelur juga ada jedanya. Kadang juga ada yang dalam satu hari mungkin bertelur cuma 3 atau 2, tapi besoknya lagi udah kembali normal 4, 5 gitu-gitu sih Mas. Jadi ya alhamdulillah cukuplah, baiklah. Ya untuk harapan saya, kandang ini bisa berkembang lebih besar lagi, bisa menambah populasi, terus juga bisa mencetak DOC, syukur-syukur bisa memperkerjakan orang. Jadi saya berharap ya kalau memang sudah besar, saya ada karyawan yang bisa kerja di sini, jadi bisa ya sedikit membuka lapangan pekerjaan lah buat orang-orang sekitar gitu. Yang penting ada kebermanfaatan, bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga, tapi juga untuk
orang di sekitar saya. Untuk teman-teman Gen Z ya mungkin ya, saya juga masih Gen Z Mas, umur saya masih 27 tahun gitu kan. Jadi, tipsnya jangan takut untuk memulai. Biasanya kan, sukanya kita itu kan nongkrong, terus habis itu ngide, pulang nongkrong idenya hilang, biasanya seperti itu sama lah, saya juga seperti itu gitu kadang-kadang. Jadi pesan saya, ketika teman-teman punya ide, eksekusi terlebih dahulu. Jangan mikir, "Oh belum besar, oh masih sedikit." Hal yang besar pasti selalu bermula dari hal yang kecil. Jadi mampunya seberapa, teman-teman kerjakan. Saya dulu mampunya beli 27 ekor, ya udah beli itu dulu. Saya mampunya dulu beli buat 2 kandang, jadi saya buat 2 kandang dulu. Sampai sekarang kan alhamdulillah udah ada 7 kandang. Seiring bertambah waktu, yang namanya Gusti Allah itu mboten sare gitu ya. Nanti insya Allah ada aja jalannya untuk mengembangkan usaha yang teman-teman miliki. Entah dari rezeki yang kita dapatkan, atau dari orang lain yang mungkin mau memberikan modal usaha, kerjasama dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, jangan memikir, "Wah aku nggak punya modal," gitu. Ya memang ada modal yang harus dikeluarkan, tapi kan tidak melulu harus modal yang banyak. Itu sih paling untuk pesannya ya untuk teman-teman gitu. Nah, ketika kita mencoba pasti ada potensi gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba, sudah pasti gagal gitu. Itu ya poinnya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Cerita lebih panjangnya silahkan teman-teman bermain ke kandang kami yang alamatnya ada di Desa Karangsembung, Kecamatan Nusa Kabupaten Cilacap. Insya Allah terbuka ya teman-teman yang mau silaturahim, mau ngobrol, ngopi, silahkan ataupun mau pesen telur, pesen DOC dan sebagainya juga bisa di sini. Pokoknya main aja lah ke sini, datang aja ke kandang kami. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Lalu jangan lupa untuk subscribe channel ini, Jalan Usaha, biar channelnya semakin berkembang dan bisa memberikan banyak cerita inspiratif pada teman-teman semuanya. Sukses untuk jalan usaha.